Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Retna. Saya mahasiswa Universitas Borneo Tarakan. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu teori kepribadian, yaitu teori psikoanalisis. Sebenarnya teori psikoanalisis ini sudah sangat terkenal dan sangat berpengaruh dalam dunia psikologi. Ya, sebelum kita masuk ke penjelasannya, pasti ada yang penasaran siapa sih yang mengembangkan teori psikoanalisis ini. Mari kita lihat biografi singkat dari pengembang teori psikoanalisis. Sigmund Freud adalah pengembang teori psikoanalisis. Beliau lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di Republik Ceko. Saat beliau berumur 4 tahun, keluarganya pindah ke Wina, dan disitulah dia menghabiskan hampir seluruh hidupnya. Beliau meraih gelar sarjana kedokteran dari Universitas Wina tahun 1881. Selama 10 tahun berikutnya, dia melakukan penyelidikan mendalam di bidang psikologi, membentuk staf klinik psikiatri, melakukan praktek pribadi di bidang neurologi. Pada saat-saat akhir hidupnya, dia terkena kanker pada tulang rahangnya, dan sejak tahun 1923, dia mengalami pembedahan lebih dari 30 kali dalam rangka memulihkan kondisinya. Hingga pada tahun 1938 saat Nazi menduduki Australia, Sigmund yang sudah berusia 82 tahun dipaksa pergi ke London. Setahun kemudian, ia meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri dan 6 anaknya. Ya, itu dia. Beliau adalah yang mengembangkan teori psikoanalisis, yaitu Sigmund Freud. Kemudian kita lanjut langsung ke apa aja sih yang termasuk psikoanalisis, teori-teori psikoanalisis seperti apa. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia menurut psikoanalisis, struktur kepribadian, pribadi sehat dan bermasalah, dan terakhir yaitu hakikat konseling menurut psikoanalisis. Selamat menyaksikan. Pertama, hakikat manusia menurut Sigmund Freud. Hakikat manusia terbentuk dari kepribadian. Kepribadian adalah semua corak perilaku dan kebiasaan manusia atau individu yang terhimpun dalam diri dan digunakan untuk bereaksi serta menyesuaikan diri terhadap segala rangsangan baik dari luar maupun dari dalam. Psikoanalisis dianggap sebagai salah satu gerakan revolusioner di bidang psikologi yang dimulai dari satu metode penyembuhan penderita sakit mental hingga menjelma menjadi sebuah konsep baru tentang manusia. Beliau memandang perilaku manusia ditentukan oleh dorongan irasional, motivasi-motivasi yang tidak disadari, dorongan biologis, dan insting. Pendekatan utama Freud adalah insting. Meskipun pada awalnya digunakan istilah libido untuk bersinggungan dengan energi seksual, akan tetapi dalam perkembangan meluas menjadi energi dari semua insting kehidupan. Insting ini bertujuan untuk membuat individu bertahan hidup dan berorientasi pada pertumbuhan, perkembangan, dan juga kreativitas. Apa aja sih di dalam struktur kepribadian? Struktur kepribadian terbagi menjadi 3, yaitu ada id, ego, dan superego. Ketiga sistem ini memiliki sifat dan fungsinya masing-masing, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Id atau aspek biologi.
It adalah sistem kepribadian sejati. It ini merupakan bawaan sejak lahir dan semua manusia itu memilikinya. It adalah sumber utama energi psikis dan insting. Fungsi dari it yaitu dalam prinsip kenikmatan dan proses pemikiran yang pertama, yaitu seperti memikirkan hanya kesenangan saja. Kedua, ego. Dalam diri manusia, ego mempunyai sifat atau berperan untuk memerintah, mengatur, mengendalikan kehidupan seseorang. Ego selalu berhubungan dengan dunia nyata. Karena itu, sikap ego ini adalah logis dan bertindak realistis. Dengan kata lain, ego ini adalah sebagai penengah antara it dengan dunia nyata. Terakhir, superego. Superego mencakup kode moral masyarakat, apakah tindakan individu yang bersangkutan baik atau buruk, benar atau salah. Superego meletakkan segala sesuatunya tidak berdasarkan pada kesenangan seperti it, karena superego itu lebih pada kesempurnaan. Hal ini mengartikan bahwa superego berbicara tentang budaya daripada mengenai kebutuhan biologis semata. Seperti apa ya pribadi yang sehat dan pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisis? Yang pertama kita bahas pribadi yang sehat. Pribadi orang yang sehat adalah mereka yang dapat mengadakan integrasi antara it dan ego. Contoh pribadi yang sehat yaitu: pertama, dapat mengendalikan egonya dengan baik. Kedua, dalam proses pengembangan tidak mengalami masalah-masalah yang cukup berat. Ketiga, keinginan tersalurkan secara wajar. Dan terakhir, menerima keadaan-keadaan di dalam lingkungannya. Yang kedua, pribadi yang bermasalah. Pribadi bermasalah atau pribadi yang tidak sehat adalah mereka yang mempunyai mekanisme pertahanan diri. Dan yang perlu kita ketahui bahwa mekanisme pertahanan diri yang dimiliki oleh manusia merupakan sesuatu yang tidak disadari dan merupakan rasa bersalah atau penghukuman dirinya sendiri. Adapun jenis-jenis dari pertahanan diri. Yang pertama, forma reaksi, yaitu tindakan yang berlawanan dengan hasrat-hasrat yang tidak disadari. Maksudnya, jika perasaan yang ada dapat menimbulkan suatu ancaman, maka individu akan menampakkan perilaku yang berlawanan untuk menyangkal perasaan yang dapat menimbulkan ancaman tersebut. Kedua, identifikasi, yaitu individu bertindak atau menanggapi suatu sirkumstasi yang diperkirakan atau dianggap seakan-akan sama dengan yang pernah dialaminya, atau seseorang yang menyamakan dirinya dengan seseorang, kelompok lain, atau nilai-nilai tertentu. Identifikasi ini sering muncul pada orang-orang yang memiliki kelemahan dalam konsep diri atau mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan kelompok tertentu. Contohnya, seseorang tidak bisa menerima dirinya, bahkan dia tidak dapat bermain bola dengan baik, maka dia akan mengatakan bahwa dia anggota dari salah satu klub bola terkenal. Ketiga, introjeksi, yaitu seseorang individu menempatkan keinginan-keinginannya terhadap objek atau individu, seakan-akan benda atau individu tersebut adalah miliknya, tanpa memperhatikan apakah benda atau individu tersebut ada atau tidak. Dan keempat, ada kompensasi, yaitu seorang individu melakukan suatu tindakan tertentu, biasanya negatif, karena apa yang dia inginkan tidak bisa didapatkannya. Sebagai contoh, seorang anak yang tidak pernah mendapatkan perhatian positif dari gurunya, maka dia akan mengembangkan suatu perilaku yang negatif. Yang terakhir adalah hakikat konseling
menurut psikoanalisis. Secara umum, hakikat konseling adalah mengubah perilaku. Dalam pendekatan psikoanalisis, hakikat konseling adalah agar individu mengetahui ego dan memiliki ego yang kuat, yaitu menempatkan ego pada tempat yang benar, sebagai pihak mampu memilih secara rasional dan menjadi mediator antara id dan superego. Konseling dalam pandangan psikoanalisis adalah sebagai proses reedukasi terhadap ego menjadi lebih realistis dan rasional.